inilah gerakan dari Azan Romer. Yang saya katakan ini gerakan goyang eksekusi. Saya akan putar berkali-kali supaya orang yang tidak yakin akan jelas melihat ini goyang eksekusi. Saya namakan ini goyangnya aneh, ini goyang eksekusi. Artinya goyang ini menginstruksikan untuk persiapan melakukan peledakan petasan. Apakah Anda masih kurang jelas? Ini goyang eksekusinya Azan Romer. Saat itu terdakwa FS memasukkan senjata ke saku kanannya. Itu terlihat jelas, saya mendampingi yang mulia. Saya mendampingi, terlihat jelas terdakwa tidak memakai sarung tangan. Jadi mohon kami diputarkan, apabila jaksa penuntut umum punya silahkan diputarkan, kalau tidak kami juga bertanya-tanya kemana CCTV itu. Demikian yang mulia. Baik. Jadi teman-teman, menurut pengacara Ferdy Sambo, Azan Romer berbohong karena sebetulnya Sambo tidak menggunakan sarung tangan saat mengambil senjata yang jatuh di mobil tersebut. Dan baru BAP ketiga Azan Romer lah dia mengatakan bahwa Sambo menggunakan sarung tangan. Sebetulnya apa yang dikatakan Azan Romer dalam BAP ketiga itu merupakan satu kompromi supaya dia tidak dijadikan tersangka di dalam pemeriksaan tim sus. Akhirnya Azan Romer mengakui bahwa Ferdy Sambo mengambil pistol HS9 dan menggunakan sarung tangan saat mengambil pistol tersebut ketika terjatuh dari mobil saat dia turun. Ini yang membuat Azan Romer tidak dijadikan tersangka. Akan tetapi apa yang dilakukan Azan Romer di BAP ketiga itu sebetulnya sudah koordinasi dengan Ferdy Sambo. Karena tim Sambo sudah menghapus sarung tangan CCTV tentang sarung tangan tersebut. Potongan CCTV loh, bukan CCTV yang diputar oleh ahli digital forensik pertama kali di persidangan, itu asli. Nah kemudian pengacara terdakwa Ferdy Sambo minta dihadirkan ahli digital forensik di persidangan berikutnya untuk memperjelas tentang sarung tangan tersebut, karena mereka meyakini Ferdy Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Saudara jaksa penuntut umum masih ada? Saudara Ketua Majelis, saya menjelaskan kebetulan saya sama PH ini yang ikut dalam rekonstruksi tersebut. Perlu saya jelaskan bahwa tidak terdapat adanya video di dalam hal ini, tetapi yang ada, dengar dulu, jangan dibantah dulu. Yang ada adalah timeline yang kita lihat ketika itu terkait dengan rekonstruksi yang ada. Saudara kan PH itu hari itu juga membantah, ya silahkan. Tetapi yang kita yakini berdasarkan keterangan saksi yang kita dengar di persidangan ini, itulah yang kami yakini. Sementara video timeline yang ada ini, inilah yang kami pegang. Demikian Bapak Ketua Majelis. Ya, yang mulia, perlu tadi saya pajak. Nah, di dalam persidangan ini, jaksa penuntut umum membantah bahwa mereka memiliki rekaman CCTV tersebut.
Yang mereka punya adalah timeline, yaitu screenshot itu saja yang mereka miliki. Artinya mereka menolak untuk menghadirkan ahli digital tersebut karena mereka tidak memiliki datanya, rekaman CCTV-nya. Jelas ya teman-teman, jaksa penuntut umum mengaku bahwa mereka tidak memiliki rekaman CCTV tentang azan Romer dan kawan-kawan yang tertangkap di CCTV yang berasal dari lapangan basket. Anehnya, beberapa hari kemudian, ahli digital forensik ini pun hadir atas permintaan jaksa untuk melakukan zoom sarung tangan. Loh, jaksa menyatakan bahwa mereka punya timeline. Tiba-tiba ahli digital forensik ini yang sebelumnya memang sudah menjadi saksi yang disumpah dalam proses pemutaran CCTV yang berasal dari flash disk, seperti yang dikatakan oleh rapat dengan DPR. Pada CCTV yang diputar tersebut tidak terlihat adanya tangan Sambo. Sudah diputar sebetulnya CCTV-nya, tetapi kembali lagi ahli digital forensik ini dihadirkan. Oke, mari kita dengar proses awal persidangan yang menghadirkan ahli digital forensik ini. Jadi sumpah saudara masih berlaku sampai sekarang ya. Baik, silakan jaksa penuntut umum untuk bertanya lebih dahulu. Saudara punya waktu 1 jam untuk bertanya. Baik, mohon izin yang mulia. Ya, mohon izin sebelumnya ahli sudah berkoordinasi dengan kami terkait dengan materi yang akan diberikan terkait dengan forensik digital. Ahli menginginkan sejatinya persidangan dilaksanakan secara tertutup karena ada materi-materi yang tidak boleh diketahui oleh umum yang boleh disebutkan materi apa Silakan. saja yang tidak boleh diketahui oleh publik. Mohon izin yang mulia menyampaikan kemarin kami sudah bersaksi juga di ahli di persidangan sebelumnya ada terkait juga obstruction justice. Hari ini memang kita melakukan atas perintah dari jaksa untuk melakukan play yang mulia. Tetapi melakukan play dan objek zooming yang mulia. Memperjelas. Siap. Oke, kemudian dan ada peralatan-peralatan kami yang merupakan data digital forensik yang terkait dengan data-data investigatif. di mana letak rahasia yang tidak boleh diketahui publik, saudara jaksa penuntut umum? Itu dari ahli yang meminta yang mulia. Di mana ahli yang bisa menerangkan. di apa namanya? Di mana letak istimewanya sehingga publik tidak boleh tahu? Ini hanya peralatan saja yang mulia, tetapi hanya peralatan saja. Tetapi kenapa sampai sidang tertutup? Kemarin kita meminta memang karena peralatan tersebut dipakai untuk peralatan investigasi yang mulia. Jadi seperti begini, ekstraksi. kalau peralatannya tidak di zoom, saudara tidak di zoom, kamera hanya melihat ke atas, boleh? Boleh ya mulia. Tidak. Baik, kepada kameramen yang ada di persidangan ini mohon tidak memperlihatkan alat-alat yang dibawa oleh ahli ini. Bisa dipatuhi? Kameramen? Bisa ya? Baik. Oke. Kalau gitu jadi sidang tidak perlu kami nyatakan tertutup. Baik, terima kasih yang mulia. Nah teman-teman, ahli digital forensik ini meminta sidang dilaksanakan tertutup karena katanya ada alat-alat untuk investigasi, alat zooming untuk investigasi. Lucu sekali, membodohi masyarakat. Orang Indonesia ini bukan orang bodoh. Alat apa yang Anda gunakan ahli? Cangkul, linggis, garo atau apa? Tang obeng? Katakan apa yang Anda gunakan. Kalau untuk zooming itu menggunakan software Piranti Luna. Piranti Luna adalah program, alatnya nggak ada. Alatnya itu imajiner, nggak ada. Terus apa yang Anda minta sidang tertutup ini untuk bodoh-bodohi rakyat? Di situ dia mengatakan alat dia ini alat rahasia.
Lah nanti kalau semua orang berasia bagaimana? Persidangan apa modelnya kayak gini? Semua mengatakan rahasia, nanti dukun juga bisa dihadirkan di dalam persidangan. Nah, rahasia juga. Kacau kan? Bisa-bisa nanti pawang harimau juga akan dihadirkan dalam persidangan ini. Pawang buaya, rahasia, rahasia, rahasia. Benar-benar kacau balau sidangnya. Seenak jidatnya saja mengatakan dia meminta untuk sidang dilaksanakan tertutup. Anehnya lagi jaksa menghadirkan ahli digital forensik ini untuk zooming khusus sarung tangan, padahal ahli digital forensik ini tidak di BAP untuk proses zooming sarung tangan. Loh, aneh ini. Ini yang saya katakan adanya kolaborasi antara Azan Romer, Ferdi Sambo, dan ahli digital forensik. Oke, cukup ya? Cukup? Nah, silakan, ada pertanyaan saudara penuntut umum? Cukup? Silakan penasihat hukum. Kami izin saja yang mulia, ini Ya. kan diputarkan dengan aplikasi, mohon izin mungkin nanti dipindahkan, karena kemarin juga nanti dipindahkan Baik, Pak. dan supaya kalau kita untuk pembuktian mau lihat lagi. Baik. Oke, nanti pada pemeriksaan terdakwa atau saksi fakta yang mungkin mau dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, jadi mohon kepada ahli untuk memindahkan kepada di komputer pengadilan di bawah pengawasan jaksa Sudah yang mulia. penuntut umum. Disaksikan oleh pengacara juga. Ya, Pada oke. hari Kamis lalu. Sudah ya? Sudah yang mulia. Oke. Ada mau Nah, setelah dia memutar video, pengacara terdakwa tertawa-tawa, kesenangan. Baru kali ini di dalam sidang yang berbulan-bulan, pengacara terdakwa bisa tertawa riang gembira. Rasa Mala Aritonang tertawa-tawa, Arwan Nandis tertawa-tawa. Anehnya lagi, ketika diminta kopi, lah kopi apa ya? Orang proses Zoom itu kan bukan dieksekusi, kan sudah ada kopi dari isi flash disk yang diputar sebelumnya oleh ahli digital forensik ini di persidangan sebelumnya ketika para terdakwa obstruction of justice dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan dengan terdakwa Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal. Sudah ada kopi CCTV-nya. Tiba-tiba pengacara Ferdi Sambo meminta dikopi lagi. Loh, maksudnya hasil zooming itu dikopi? Lah, zooming, coba lihat, ini zooming bukan zooming. Ini adalah potongan video CCTV yang sudah diedit, kemudian dieksekusi menjadi satu video. Jadi yang diputarkan ahli digital forensik ini adalah video yang sudah jadi. Nah, inilah yang dikopi. Tapi kata dia, kopian ini seminggu sebelum sidang ini dilakukan sudah diberikan di pengadilan. Lah, kan lucu. Masa jaksa dan hakim tidak bisa berpikir normal bahwa apa yang dilakukan oleh ahli digital forensik ini adalah memutar video saja, seperti orang menonton HP nih, menonton YouTube di HP. Buat apa ahli ini dihadirkan? Cukup aja anak kecil umur 5 tahun duduk sebagai ahli digital forensiknya untuk memutarkan video ini loh. Ini yang dikatakan sudah dipersiapkan editan CCTV ini jauh hari sebelum kasus dilimpahkan atau sebelum kasus P21, yaitu saat Azan Romer memberikan kesaksian. Di dalam pemeriksaan penyidik tim sus, sebetulnya Azan Romer ini sudah hampir dikategorikan sebagai tersangka. Nah, dia merubah BAP-nya, mungkin tukar guling lah katakan. Penyidik memberikan reward sama dia karena dia mengatakan Sambo menggunakan sarung tangan, pistol HS9, padahal itu Glock 17.
Nah, dia mengatakan Sambo menggunakan sarung tangan di BAP ketiganya karena memang sudah diproses editing sarung tangan tersebut sudah selesai. Jadi pasti akan dibantah nantinya di pengadilan. Inilah kelicikan dari Azan Romer. Anehnya lagi jaksa ini kenapa menghadirkan ahli digital forensik ini hanya untuk zooming sarung tangan Ferdi Sambo? Kenapa tidak keseluruhan? Bagaimana dengan joget atau goyang petasan Azan Romer? Bagaimana dengan lari eksekusi Azan Romer? Bagaimana dengan Farhan meletuskan kembang api? Semua adegan-adegan di CCTV itu mestinya ditampilkan, tetapi ini hanya dipilih sarung tangan yang sudah diedit. Kok pada diam semua di persidangan tersebut? Hakimnya diam, jaksanya diam. Hakim tidak meminta putar semua, zoom semua. Tetapi hanya sarung tangan ini kan konyol semua. Ini persidangan apa sih modelnya? Nah teman-teman, nanti akan saya bahas, akan saya bandingkan hasil editan ahli digital forensik ini dengan video CCTV aslinya. Saya akan perlihatkan bagaimana cara dia memanipulasi tangan Ferdi Sambo yang katanya memiliki alat canggih. Sebetulnya alatnya tidak ada apa-apanya. Ini bukan alat, software itu bukan alat, bos. Bukan alat yang bisa dilihat. Software itu memang tools alat imajiner. Jadi jangan keliru ketika Anda membuka komputer, menjalankan komputer melalui program Windows. Nah itu tools juga, tapi kan Windowsnya mana? Kalau rokok itu kelihatan, kalau Windows tidak kelihatan. Ketika Anda menjalankan HP, menggunakan kamera untuk merekam, itu pakai driver, pakai alat imajiner, merupakan satu rangkaian bahasa komputer dari bahasa mesin diinterpreter ke bahasa turbo assembly, kemudian terus menuju ke bahasa tingkat manusia. Jadi programming itu alat imajiner. Tidak ada yang bisa melihat programming tersebut kecuali kita programmernya, atau kita buka lagi, kita update lagi hasil program yang terbaru. Jadi alatnya itu bukan merupakan fisik, tetapi non fisik. Ini yang saya katakan permainan kolaborasi antara Azan Romer, Ferdi Sambo, dan ahli digital forensik ini. Kenapa ini bisa lolos di persidangan? Rakyat dibodohi, bro, benar-benar dibodohi.